Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Histologi Hewan Teori. Dan pada video kali ini akan membahas mengenai histologi jaringan limfoid sekunder. Jaringan limfoid sekunder adalah tempat di mana limfoid pertama kali bertemu dan diaktifkan oleh antigen. Distribusinya itu mencerminkan strategi dari pertahanan tubuh terhadap ancaman yang datang dari darah dan limfe, serta dari permukaan tubuh yang memiliki hubungan dengan lingkungan luar. Yang pertama adalah jaringan limfoid sekunder sistemik, yaitu jaringan yang tersebar di dalam tubuh dan berhubungan dengan darah dan cairan limfe. Contohnya adalah nodus limfatikus atau kelenjar getah bening. Kelenjar ini itu bersifat kapsuler dan berfungsi sebagai pos pemeriksaan untuk menyaring getah bening yang mengalir dari jaringan perifer, sehingga antigen yang masuk itu dapat dikenali di jaringan ini. Kelenjar getah bening itu banyak terdapat di daerah aksila, inguinal, cervical, dan sepanjang pembuluh darah besar. Untuk organ lain yang termasuk dari jaringan limfoid sistemik itu adalah lien atau limpa. Limpa sendiri itu berkapasitas besar dan memiliki fungsi untuk sebagai menyaring darah, serta memulai respon imun terhadap patogen yang beredar di dalam sirkulasi darah. Untuk yang kedua adalah jaringan limfoid sekunder mukosal yang dikenal sebagai MALT atau Mucosa Associated Lymphoid Tissue. Di jaringan ini itu tidak memiliki kapsul dan berada di bawah epitel pada permukaan mukosa, sehingga dia itu melindungi titik masuk utama tubuh dari patogen. Untuk MALT sendiri itu terdapat beberapa subtipe penting, yaitu GALT dan BALT. Untuk GALT atau Good Associated Lymphoid Tissue merupakan jaringan limfoid yang terdapat di sepanjang saluran pencernaan. GALT sendiri itu meliputi folikel limfoid yang tersebar di dinding usus seperti tonjolan Bayer di ileum, serta kelenjar limfe yang mengelilingi saluran pencernaan. Fungsi utama dari GALT ini itu adalah untuk memantau dan mengeliminasi patogen yang masuk melalui saluran makanan dan cairan yang kita konsumsi. Sehingga peran dari GALT ini sendiri itu memiliki peran yang besar untuk mempertahankan homeostasis dari saluran pencernaan. Kemudian untuk BALT atau Bronchus Associated Lymphoid Tissue merupakan jaringan limfoid yang terletak di saluran pernafasan, khususnya di bronchus dan bronchiolus. BALT sendiri itu berfungsi sebagai pertahanan awal untuk melawan partikel asing dan patogen yang kita hirup. Jaringan ini itu juga mengandung sel-sel imun yang siap bereaksi cepat terhadap antigen yang masuk melalui saluran pernapasan kita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai histologi dan fungsi nodus limfatikus. Nodus limfatikus, sering disebut kelenjar getah bening, adalah organ limfoid sekunder berbentuk ginjal kecil yang terdistribusi di seluruh jalur pembuluh limfatik. Fungsi utamanya adalah menyaring limfa dan memicu respon imun terhadap antigen yang terbawa dalam limfa. Nodus limfatikus diselubungi oleh sebuah kapsul yang terdiri dari jaringan ikat padat yang tidak teratur. Kapsul ini memanjang ke dalam nodus membentuk sekat yang disebut trabekula. Trabekula sendiri berfungsi sebagai penyangga struktural dan membagi parenkim nodus menjadi kompartemen yang kurang jelas. Nodus limfatikus dibagi menjadi 3 zona histologis utama. Yang pertama adalah korteks, yang kedua adalah parakorteks, dan yang ketiga adalah medula. Seperti yang terlihat pada gambar histologi nodus limfatikus di samping, dapat diidentifikasi zona dan komponen utama yang berperan dalam fungsi penyaringan limfa dan respon imun. Yang pertama terdapat kapsul, yakni lapisan terluar yang terdiri dari jaringan ikat padat kolagen, dengan fungsi utama memberikan perlindungan dan bentuk struktural pada nodus. Yang kedua yakni adalah trabekula, yakni perpanjangan atau septa kapsul yang menjorok ke dalam parenkim nodus. Fungsinya adalah untuk membagi parenkim secara parsial dan membawa pembuluh darah ke dalam nodus. Yang ketiga yakni ada korteks bagian luar, yakni area di bawah kapsul dan sinus subkapsular, berfungsi mengandung nodulus limfoid atau folikel yang didominasi oleh limfosit B. Lalu yang keempat terdapat nodulus limfoid atau folikel, yakni struktur bulat padat di korteks luar. Jika aktif, maka disebut nodulus sekunder. Fungsinya adalah sebagai pusat agregasi limfosit B dan tempat pengenalan antigen dan proliferasi sel B. Selanjutnya terdapat pusat germinal, yakni area pucat atau terang di tengah nodulus sekunder. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat terjadinya proliferasi cepat, diferensiasi, dan pematangan afinitas
aktivitas limfosit B, yakni tempat produksi sel plasma dan sel memori B. Selanjutnya yaitu ada sinus subkapsular, yakni ruang limfatik yang lebar tepat di bawah kapsul dan tempat limfa pertama kali masuk, berfungsi sebagai menerima limfa dari pembuluh aferen. Selanjutnya itu adalah sinus subkapsular, yakni ruang limfatik yang lebar tepat di bawah kapsul dan tempat limfa pertama kali masuk, berfungsi untuk menerima limfa dari pembuluh aferen dan tempat penyaringan makrofag awal. Selanjutnya yaitu adalah parakorteks atau korteks dalam, yakni zona di antara korteks luar dan medula, tidak memiliki nodulus. Fungsinya adalah sebagai area yang didominasi oleh limfosit T dan vena endotel tinggi atau HEV, dan juga sebagai tempat aktivitas sel T. Selanjutnya itu ada medula, yakni zona sentral atau tengah terdalam dari nodus, berfungsi terdiri dari korda dan sinus medularis dan berfungsi sebagai saluran limfa terakhir sebelum meninggalkan nodus. Selanjutnya itu adalah korda medularis, yakni pita-pita limfoid irregular di medula, berfungsi mengandung sel plasma atau produsen antibodi, limfosit B, dan juga makrofag. Selanjutnya adalah sinus medularis, yakni ruang-ruang limfatik yang lebar mengelilingi korda medularis, berfungsi sebagai tempat limfa mengalir menuju pembuluh eferen dan terdapat banyak makrofag untuk penyaringan akhir. Lalu, terdapat pembuluh limfatik aferen, yakni pembuluh yang menembus kapsul, berfungsi membawa limfa yang mengandung antigen dan sel APC masuk ke dalam nodus. Lalu yang terakhir terdapat pembuluh limfatik eferen, yakni pembuluh yang keluar dari area hilus atau lekukan nodus, berfungsi untuk membawa limfa yang sudah tersaring dan limfosit yang sudah aktif keluar dari nodus. Memasuki histologi dan fungsi limpa atau lien. Darah masuk ke limpa melalui arteri lienalis dan dialirkan ke dua zona utama, yaitu pulpa putih dan pulpa merah, yang masing-masing dari keduanya memiliki ciri khas dan fungsi yang khusus. Pulpa putih merupakan zona imunologis, di mana pulpa putih adalah area limfoid yang berfungsi untuk respon imun. Terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pulse atau periarterial lymphoid sheath, follicle lymphoid, dan zona germinal. Pulse atau periarterial lymphoid sheath adalah sebuah cincin jaringan yang mengelilingi arterior sentral. Pulse kayak akal limfosit T yang mirip dengan parakorteks pada kelenjar getah bening. Di sini, limfoid T memonitor dan melawan patogen yang masuk melalui darah. Yang kedua adalah follicle lymphoid. Follicle lymphoid terletak agak eksentrik dari arterior sentral. Bagian ini kayak akal limfosit B, di mana follicle ini memiliki pusat germinal. Pusat germinal tempat di mana follicle B berkembang dan berevolusi untuk menghasilkan antibodi. Struktur ini mirip dengan korteks pada kelenjar getah bening. Lalu yang ketiga adalah zona germinal, yang merupakan batas antara pulpa putih dan pulpa merah. Zona ini banyak mengandung makrofag dan sel memori B. Zona marginal adalah titik penting di mana antigen dari darah dikenali dan diproses oleh sistem imun. Lalu pulpa merah adalah zona filtrasi darah. Jika tadi ada pulpa putih sebagai zona imunologis, di sini ada pulpa merah sebagai filter darah untuk menghilangkan sel darah merah yang tua atau rusak terkhususnya. Pulpa merah terdiri dari 2 bagian, yakni korda spleen atau korda Billroth yang merupakan jaringan longgar yang berisi banyak makrofag, monosit, dan eritrosit. Makrofag di sini berperan penting dalam memakan dan mencerna sel darah merah yang sudah tua. Lalu yang kedua adalah sinus spleen. Sinus adalah saluran berukuran besar dengan dinding yang tidak rapat atau diskontinu. Darah harus melewati celah-celah di dinding sinus ini untuk kembali ke peredaran umum. Proses ini berfungsi sebagai mekanisme penyaringan yang ketat, mengeluarkan eritrosit yang tua, rapuh, dan abnormal. Proses ini dinamakan hemokateresis. Histologi dan fungsi first page GLT di ileum. Di bagian akhir usus halus yaitu ileum, terdapat struktur imunologis yang sangat penting bernama first page. Struktur ini merupakan bagian dari Gut Associated Lymphoid Tissue atau GALT yang berperan sebagai garis pertahanan pertama tubuh terhadap antigen yang masuk melalui makanan maupun mikroorganisme. First page adalah kumpulan follicle lymphoid yang besar dan dia tidak berkapsul, tersusun berkelompok.
Karena ukurannya yang cukup besar, struktur ini tuh tampak menonjol ke arah lumen usus. Bentuknya mirip nodulus limfoid multiple sebagai bola-bola jaringan limfoid yang terletak di lamina propria dan submukosa ileum. Komponen penyusun Peyer's patch itu ada 3, yaitu folikel limfoid besar, daerah interfolikular, dan juga sel epitel kuboid dan dome region. Folikel limfoid besar itu adalah folikel yang mengandung sel B, di mana mempunyai pusat germinal atau germinal center yang aktif dalam pembelahan. Disinilah sel B belajar mengenali antigen dan berkembang menjadi lebih spesifik. Yang kedua yaitu daerah interfolikular. Di sini ditemukan sel T, makrofag dan juga sel dendrit. Mereka bertugas untuk memproses antigen yang masuk dan membantu dalam aktivasi sel B. Yang ketiga yaitu sel epitel kuboid dan dome region. Di atas Peyer's patch itu ada epitel mukosa membentuk area dome yang dilapisi sel epitel khusus. Yang paling berperan di Peyer's patch adalah kehadiran sel M. Sel M tidak memiliki mikrofili seperti enterosit biasa. Bentuknya itu datar dan membrannya tipis sehingga mudah untuk menangkap antigen. Sel M juga memiliki kantong basal atau P-pocket yang berisi sel imun seperti limfosit dan makrofag. Fungsi utamanya yakni sel M melakukan transport antigen secara transepitelial, yaitu mengambil antigen dari lumen, melewatkannya ke ruang basal lalu menyerahkannya langsung ke sel imun. Ini membuat respon imun dapat terjadi lebih cepat dan juga langsung atau spesifik. Selanjutnya yaitu di jaringan target. Sel B itu berubah menjadi sel plasma yang memproduksi IgA. Kemudian IgA itu bergabung dengan protein sekretori untuk membentuk IgA sekretori atau SIGA. Lalu disekresikan ke permukaan mukosa. Hal tersebut berfungsi menetralisis patogen tanpa menimbulkan peradangan berlebih. Hasilnya, sistem pencernaan itu tetap aman, mikrobiota tetap seimbang dan juga tubuh mendapatkan perlindungan yang efisien. Nah, kesimpulan dari Peyer's patch ini, jadi Peyer's patch itu bukan cuma sekedar limfoid biasa, tapi dia juga adalah pusat dari imun di usus, tempat antigen dan juga proses pembelajaran dari sel B dan T. Dengan bantuan sel M dan jaringan limfoid yang cukup kompleks, Peyer's patch itu dapat memastikan tubuh memiliki pertahanan mukosa yang kuat dan juga produksi IgA sekretori yang kuat juga. Nah, struktur kecil ini itu berperan besar dalam menjaga keseimbangan antara toleransi terhadap makanan dan pertahanan terhadap patogen. Itulah mengapa menjadi ciri khas penting ileum di bagian penting dari KLT. Sekian dari kami mohon salah apabila terdapat salah kata maupun perbuatan dalam proses penjelasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.